1.700.000. Kamu tawar nggak? Nawar berapa? 1.000 terus dia terus mintanya berapa? 17. Sudah ikutin yuk, ikutin saya. Udah tenang aja, aman kamu. Ini mobilnya Plate. Tuh orangnya tuh masuk tuh. Tuh ya. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Jeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Bapak ini, Pak, jangan. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh. Langsung koordinasi Pak Jeno Baktiar. Udah, nggak usah duduk dulu. 1, ya. Dari dulu mana? Sini. Langsung ambil duitnya. Siapa yang minta? Langsung ke Pak Jeno nih saya. Langsung ke Pak Didik. Mana? Duitnya panggil. Yang minta 1,7 siapa? Ini Bapak ini nih. Pak, sini Pak. Jangan ntar dulu. Langsung saya ini. Mana dulunya? Ini laporan kemarin malam apa 1,7 di sini. Teman saya. Udah. Langsung ke petugas ya. Enggak usah nanti dulu. Nih, Pak Jeno Baktiar. Ayo, mana? 1,7 mana tadi duitnya? Mana duitnya? Ayo, udah dipulangin. Surat apa yang diambil? SNK, disub nggak boleh ngambil SNK, ngambil SNK. Iya. Sama siapa? Tadi siapa namanya? Hah? Siapa tadi namanya? Saya tanya namanya siapa tadi? Kamu teman masa nggak tahu siapa namanya tadi? Heri yang waktu malam apa ngambil duit 1,1 juta dipulangin sama teman saya waktu itu. Itu saya tuh. Ya. Uang udah dipulangin berapa itu? Hah? Berapa? SNK pulangin. Pak, di sub itu nggak boleh meriksa SNK. Di sub nggak boleh meriksa SNK. Pak Teguh, Pak Jeno Baktiar nih, pos Poncol nih. Pos Poncol Pak. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Pak Teguh, merapat kemari Pak, izin. Itu pengerasan 1, di sini. Ini Ada. Jadi oknum-oknum di sub Poncol ini Bekasi Kotang bermain di sini nih. Bermain di sini. Tadi supir tadi kena 1,7, bapaknya pun mungkin diminta segitu. Pasti 1,7, udah jelas. Iya. Datang bapakku lah. Tadi udah dipulangin, nanti punya bapak. Ini supir siapa? Tahu nggak supir siapa nih tadi Pak? Hah? Nih. Ini supir siapa nih? Ini kalau nggak saya tungguin kena gede nih. Hilang kali Pak. Enggak ditilang. Ini orang. Dia nggak bisa nilang dia. Di sub tuh nggak boleh nilang kalau nggak ada didampingin polisi, nggak boleh. Ini orang Karawang nih, Rasmadi nih. Ini orang Karawang Rasmadi nih. Rasmadi. SNK-nya nih Anda nih. Ini. Oh, yang mobil galon ini. Ini mobil galon, saya tungguin. Ini mobil galon ini. Supirnya mana mobil galon? Ini nih. Iya. Ini mobilnya mana supirnya? Nih, jalan aja kamu. Hah? Supir pasti kemana? Ngambil duit kan? Dimintain berapa? Panggil supirnya, suruh kemari. Pulang nggak usah bayar duit. Udah diberesin, nggak usah bayar. Telepon suruh kemari. Ya, dia pasti ngambil duit ke ATM kan? Jangan jadi. Nih supir saya tolongin. Bapak sekarang pulang. Makasih banget ya Pak ya. Ya, Makasih banget Pak. ya. Duit buat anak istri. 1,5 juta Pak. 1,5 juta. Tuh, Bapak. Teman Bapak ini diminta 1,5 juta. Awalnya 3.700.000. Hah? Awalnya 3.700.000. Awalnya berapa? 3.700.000. Tuh, awalnya 3.700.000. Awalnya berapa diminta? 3.700.000. Awalnya diminta berapa? 3.700.000. Tuh, Bapak ini diminta 3.700.000. Demi apa? Demi apa? Demi Allah. Demi Allah tuh 3.700.000. Kasih dia deh Pak. Pak KDM tolong urang gitu. Pak KDM tolong urang Pak, tuh sekarang nih Di sub Bekasi Kota. Bubarkan di pos Poncol. Busuknya pungli. Diminta berapa tadi? 3.700.000. 3.700.000 awalnya. 3.700.000. Sampai 1.700.000. Bapak KDM. KDM saya tolong. Lihatlah Bekasi ini di subnya. Dengan Bekasi di subnya nih. Lagi reses semua. Reses semua. Ya tolong bubarkan. Ini diminta berapa tadi? 1.700.000 sudah dipulangin. Udah. Kamu supirnya lagi ngambil duit.
Dia nggak pernah ngambil STNK. Telepon supirnya suruh kemari. Hah? Dia udah panggil suruh kemari supirnya udah aman gitu. Pak, saya udah tolong. Iya. Mau pulang ke Bekasi, bukan ke Karawang, Pak. Ke Bekasi mana nanti lewat tol sini? Karawang. Sini lewat tol nanti saya kawal, barang-barang saya kawal. Di situ juga banyak disuk di mall. Saya kawal, gratis. Nanti tunggu barang-barang keluar. Nanti kamu di mall itu kena juga tuh di depan Bekasi Barat. Nanti saya kawal, saya temenin. Mau Bekasi, Pak. Iya Bekasi Barat. Ya nanti saya temenin, tunggu saya. Supirnya suruh kemari, aman udah. Masya Allah. Ya, Pak. Kadem, tolong kadem gitu. yang perlu Jangan nangkep siapa? dipahami. Kabur semua. Pergi semua, saya tunggu. Yang Saya telepon Pak Teguh sekarang suruh rapat nih. tolong Iya, saya tuh. Ini praktek-praktek kemudian soalnya. Ada perintah Pak Teguh nggak suruh rapat balik? Nggak ada yang berani. Saya telepon nanti, tenang aja. Klub, ada aman. kalau ada tidak Ini namanya sengaja dia beli banyak sampai malam. Kemarin malam, tengah malam. Tapi dipulangin duitnya. Poncol nih, poncol. Pak Jeno Bakjar, poncol. Pak Kadem, poncol nih. kalian kalau Karena itu 7 juta diminta, ngasih cuma 1,5. Teman saya yang 7 juta dipulangin. Udah Kak, tenang aja Kak. Aman, aman, aman. Gak usah takut. Enggak usah takut. Ini pos poncol Bekasi Kota. Ya. Aman, gak usah takut. Tadi Bapak tadi 1,7 aman, enggak. Bertenang aja. Aman, aman, aman Pak. Kasihan sopir, 1,5. Benar. Itu biasanya beroperasinya di jam berapa tuh? Hari jam-jam segini sampai sore. Sampai sore. Iya, sekarang sampai ini juga masih ada. Itu biasanya mereka tuh mintain berapa bang yang sering abang tanya itu? Mintain mah nggak pasti deh ya. Hmm. Yang penting taunya ada sini mobil, Hmm. diiniin gitu aja. Kalau saya Biasanya rata-rata truk atau apa sih? Bebas. mobil bak? pribadi plat jauh gitu. Plat jauh rata-rata ya? Banyak plat Bekasi. Bukan ya? Pasti dia ngincernya gitu. Itu bener nggak bang? Katanya sampai jutaan Yang terakhir itu emang saya lihat videonya iya sampai jutaan. berapa tuh bang? Kalau saya tahu kemarin tuh ada yang saya tanya minta 1,5. 1,5. Terakhir tuh mobil bak. Plat jauh berarti rata-rata ya? Plat E. Plat pokoknya di luar Ya, Bekasi lah gitu ya. Bekasi dah, plat luar Bekasi itu Dia biasanya. sebenarnya ada kesalahan nggak sih bang kalau kayak gitu? Kurang tahu dah, soalnya kan di lampu merah yang sana, jalur yang sana, pos yang satu Oh, dia setiap hari tuh bang beroperasi di sini. ada, pokoknya pasti ada lah. Setiap hari pasti ada ya? Ada aja yang mobil yang dibawa ke sini. Yang abang tahu setiap hari tuh di sini ada berapa mobil yang pada antri gitu bang? Kurang tahu dah, paling nggak pasti. Mm-mm. Kadang ya ada aja, pokoknya sehari ada lah. Oh. Nggak nentu gitu. Abang kan setiap hari kan nyapu di sini ya pasti tahu tuh ada truk atau Ya, apa gitu ya. Setahu saya ada truk yang dibawa ke sini aja. Hmm. Banyak truk doang. Iya. Tadi juga ada, intinya plat jauh. Itu sopir-sopir pada ngeluh nggak sih sebenarnya bang? Nggak ngeluh bang, kalau masalah itu mas sekarang gaji supir berapa? Iya. Ya kan? Hmm. Belum dia ongkos jalan. Hmm. Sekarang logikanya aja,
Surat lengkap nggak? Iya. Surat lengkap. Kir hidup nggak? Iya. Pajak hidup. Iya. Kesalahan apa? Iya. Ya kan jalur di jalur benar. Mm-mm. Kalau kayak polisi mungkin itu yang harus dipertanyakan. Berarti emang dicari-cari Nah, kesalahan bang ya, Iya, dugaannya ya gitu harusnya ya. kan itu hak polisi. Iya kan? Masalah pajak atau apa gimana itu. Iya. Nah, kewenangan ini apa? Ya kan? Berarti seringnya dibranding ke sini dibawa ke pos itu bang ya? Iya, pos ini aja pokoknya. Rata-rata ya. Siap. Makasih ya bang ya. Yang Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Untuk itu, semoga peristiwa itu tidak terjadi lagi dan semua pihak yang menggunakan baju kebesaran bertugas melayani dan melindungi masyarakat, bukan mempersulit dan memeras masyarakat. Hatur nuhun. Yuk. Proses penanaman, ayo. Bismillahirrahmanirrahim, rang uah ya. Langsung panen wis. Panen kari goreng terigu wis. Kan gabung. Terakhir lagi. Yo, cek. Oke. Kelangan sewu, MBG dioyong-oyong kok perhatian Pak Lurah. Monggo maju. Oke ya. Kemangan gedang iki wis. Kiri setengah. Iya. Betul, anu, kapok. meriah. Iki senap mengeluhkan diri. Enggak masang lampu, Pak. Panen kita ini kalau jalan dari ini. Pagi ini yang dilakukan warga apa ini Pak? Nah, untuk penanaman pisang karena jalur perjalanan ini enggak ada pembangunan. Pengajuan udah mulai tahun 2023. Cuma diukur-ukur toh nggak ada respon sama sekali. Kondisi jalannya seperti apa ini Pak? Kayak Jeglongan Sewu. Ini bentuk protesnya warga ya. Ini sudah berapa lama kondisi seperti ini? Udah bertahun-tahun. Pak, selama ini dampaknya yang dirasakan warga apa ini Pak? Ya nggak nyaman kalau dilewati. Banyak ada kasihan sama itu lah, kayak MBG, kayak anak berangkat sekolah. Itu kasihan ibu-ibu yang ngantar, banyak yang jatuh. Oke. Ada berapa Pak ini Iya, yang dibawa dengan sepeda ini ada berapa? ada tadi 64. 64. Ini kenapa harus Jalannya ditutup sama pisang-pisang. Kenapa rusak. Pak? Rusak ya? Iya, rusak parah, Pak. Hari ini aja atau gimana ini nanti? Mulai hari ini tadi. Tadi ya? Pak, jenengan namanya cinta? Saya Pak Diar, Ini ke SD mana Pak? SD Pacet 2. Ada 2. Untuk anak-anak ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Iya.
Jadi ini teman-teman media, ini lihat Ya, boleh Pak, ya. Hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka ekspor kurang lebih 3,4 ton kebutuhan di Surabaya oleh Bea Cukai dan Polri pada Kamis. Ungkapan kasus ini merupakan hasil optimalisasi fungsi intelijen, analisis risiko serta sinergi yang kuat dengan Polri dalam mengawasi lalu lintas dan ekspor. Penindakan ini dilakukan oleh tim penindakan dan penyidikan P2 Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama dengan tim seksi P2 Bea Cukai KPWBC Tanjung Perak pada hari Jumat 24 Juli sekitar pukul 14 sampai 17 WIB di PP Terminal Peti Kemas Surabaya ini. Penindakan ini merupakan tindak lanjut atas hasil intelijen terhadap satu kontainer berukuran 20 feet yang dianalisis berisiko tinggi. Dalam pemeriksaan fisik yang turut disaksikan oleh pengusaha jasa kepabeanan atau PPJK selaku kuasa eksportir, petugas menemukan ketidaksesuaian antara dokumen ekspor dengan isi kontainer. Dalam dokumen ekspor menyatakan muatan berupa 900 karton keramik
keramik dengan berat 11.000 kg. Namun dari hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kedapatan 826 karton keramik, ya, atau terdapat selisih kurang sebanyak 74 karton dari yang diberitahukan dalam dokumen ekspor tersebut. Juga 251 botol plastik dan 71 jerigen. Jerigen ini berisi cairan berwarna perak silver yang disembunyikan di dalam palet keramik dan dilapisi aluminium foil. Untuk memastikan jenis cairan tersebut, kami dari petugas mengambil sampel dan melakukan pengujian di Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya (BLBC), dan hasilnya cairan tersebut dipastikan merupakan merkuri. Atas temuan tersebut, petugas segera melakukan penegahan dan penyegelan terhadap barang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pelaku menggunakan modus concealment, ya, yaitu menyembunyikan merkuri cair di dalam botol plastik dan jerigen yang ditempatkan di sela-sela palet keramik barang tersebut. Kemudian melapisinya dengan aluminium foil agar tidak mudah terdeteksi oleh mesin pemindai. Merkuri tersebut diketahui akan dikirim ke Burkina Faso, Afrika, yang diduga akan digunakan sebagai bahan pendukung aktivitas pertambangan emas. Mengenai penanganan perkara terhadap perkara tersebut, eksportir beserta pihak-pihak terkait diduga melanggar Pasal 103 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury beserta ketentuan terkait pengendalian perdagangan merkuri. Selanjutnya, Bea Cukai akan melakukan proses penelitian dan pengembangan lebih lanjut.